Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang pemuda pengemis yang hendak makan diganggu dan dihalang-halangi. Siapakah pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pruak! Mendadak, lelaki berewokan itu menggebrak meja. Seketika, cangkir yang berada di hadapannya meluncur deras ke arah pengemis yang baru datang itu. Sejengkal sebelum cangkir menyentuh tubuh pengemis itu, tiba-tiba gadis berbaju hitam yang lebih tua mengibaskan tangan kanannya. Wus! Seketika, cangkir itu berhenti di udara, kemudian jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Lelaki berewokan itu terkejut, matanya memandang tajam pada kedua wanita yang duduk tak jauh darinya. Kenapa kau melindungi pengemis jelek itu, anak manis? Aku, Will Campana. Hahaha. Tidakkah kau lihat diriku lebih pantas untuk duduk bersamamu? Kata lelaki brewok bernama Will Campana dengan nada sombong. Siapakah dua wanita cantik yang baru saja memperlihatkan ilmu kepandaiannya itu? Melihat raut wajah, jelas mereka adalah Anjarwini dan Inkan Putri. Waktu yang berjalan 5 tahun membawa langkah kaki mereka ke kedai di kota Kadipaten Bumi Raksa. Apa sesungguhnya yang telah terjadi ketika Anjarwini mendapat perlakuan biadab dari Brajadenta, si dewa maut di lembah Sungai Balirang? Setelah berhasil membunuh 4 orang murid perguruan harimau terbang, kemudian merenggut kesucian Anjarwini, Brajadenta meninggalkan gadis itu dalam keadaan sangat mengenaskan. Ketika pagi telah tiba, Arumsari yang lebih dikenal sebagai Dewi Tangan Api menemukan Anjarwini sedang menangis meratapi nasibnya. Setelah memberi nasihat dan petua, Nenek Sakti yang tengah mencari seorang murid itu akhirnya bersedia mendidik Anjarwini dengan ilmu silat tingkat tinggi. Dan gadis itu pun menyambutnya dengan gembira. Dia berharap akan dapat membalas kebiadaban Brajadenta, si dewa maut. Sore hari menjelang malam, ketika Dewi Tangan Api mengantarkan Anjarwini untuk berpamitan kepada Reksapati, gurunya, dia melihat Inkan Putri yang masih berumur 12 tahun tengah berhadapan dengan Brajadenta yang kejam. Melihat keadaan yang tak menguntungkan, Nenek Sakti itu segera memberikan pertolongan. Dan sejak saat itu, Anjarwini dan Inkan Putri menjadi murid Dewi Tangan Api. Kedua gadis itu sama-sama mempunyai dendam kesumat terhadap Brajadenta. Maka, selama 5 tahun, mereka belajar ilmu silat tanpa mengenal lelah. Hei brewok, cobalah berkaca. Bulu yang tumbuh di wajahmu itu tak lebih bagus dari bulu kera kudisan, ejek Inkan Putri kepada Will Campana yang tengah berlaku sombong. Will Campana pun menggeram gusar. Ucapan gadis berumur 17 tahun itu benar-benar menyinggung perasaannya. Kucing busuk, beraninya kau menghinaku. Kera kudisan,
kau memang pantas untuk dihina. Balas Inkan Putri lebih keras. Win Kampana yang merasa dirinya seorang jagoan menggeredeng penuh kemarahan. Seumur hidupnya belum pernah dia dihina orang seperti itu, apalagi dari seorang gadis yang kecil yang tampak lemah. Dengan gerakan perlahan, Win Kampana menjentikan sebutir kacang dalam genggamannya. Kacang itu pun meluncur cepat ke arah Inkan Putri. Tapi sebelum mencapai sasaran, Inkan Putri mengebutkan lengannya. Fut! Seketika kacang itu berhenti di udara, lalu jatuh ke lantai. Win Kampana kembali menggeram gusar. Tiba-tiba, telapak tangannya diputar-putar, menimbulkan gulungan angin menderu-deru yang melontarkan benda-benda di dekatnya. Akibatnya, semua pengunjung kedai berusaha menghindar dari sambaran cangkir dan mangkuk yang berterbangan. Ketika Win Kampana menggerakkan telapak tangannya ke depan, gulungan angin itu meluncur ke arah Inkan Putri. Wuss! Tapi, gadis itu hanya tersenyum kecil. Dengan perlahan, telapak tangannya dikibaskan. Saat itu juga, gulungan angin yang dibuat Win Kampana tiba-tiba berbalik arah dan meluncur ke arah tuannya. Lelaki berewokan itu terkejut setengah mati dan dia segera beranjak dari tempat duduknya. Tapi terlambat dan pruak! Tubuh Win Kampana kontan terdorong menghantam meja. Begitu bangkit, matanya menatap Inkan Putri dengan sinar menyala-nyala. Tiba-tiba, lelaki tua pemilik kedai berlari mendekati Win Kampana yang sudah berdiri penuh kemarahan. Sudahlah tuan, jangan berkelahi di sini, ujar lelaki tua itu memohon. Tak perlu kau mencampuri urusanku Pak Tua, dengus Win Kampana. Dengan serta-merta, lelaki berewokan itu mendorong tubuh pemilik kedai, dan orang yang telah lanjut usia itu pun jatuh tersungkur, menabrak meja dan kursi. Siapakah kau sebenarnya, gadis kecil? Tanya Win Kampana kemudian. Inkan Putri kembali tersenyum, lalu mengerling kepada Anjarweni yang tampak tenang-tenang saja. Apa perlunya kau menanyakan itu ke aku, Disan? Kata Inkan Putri mengejek. Apakah kau punya anak laki-laki yang telah aku kawin? Oh, aku tak sudi diambil menantu. Wajah Win Kampana pun merah padam. Rupanya kau belum pernah diajar sopan santun ayahmu, gadis kecil. Karena itu, atas nama ayahmu, aku akan memberi pelajaran kepadamu. Selesai mengucapkan kalimatnya, lelaki berewokan itu segera memasang kuda-kuda. Sementara, melihat keadaan yang tak menguntungkan, pengemis muda yang dari tadi hanya diam di hadapan Anjarweni segera beringsut menjauh. Lihat serangan! Teriak Win Kampana sambil menerjang Inkan Putri tanpa sungkan. Namun gadis itu hanya memiringkan tubuhnya ketika kepalan tangan Win Kampana hampir mendarat di wajah. Dan sebelum lelaki berewokan itu melanjutkan serangan, tiba-tiba Inkan Putri mengibaskan telapak tangannya. Plus! Akibatnya sungguh di luar dugaan. Ulu lebat yang tumbuh di wajah Win Kampana menjadi terbakar mengepulkan asap. Dan lelaki berewokan itu kontan menjerit-ngerit. Saat itu juga, tubuhnya yang terlontar bangkit berdiri, lalu berkelebat terpontang-panting pergi dari kedai ini. Mendadak, terdengar suara tepuk tangan seseorang. Begitu semua orang menoleh ke arah suara tepukan, tampak seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun melangkah memasuki kedai. Wah, sungguh menakjubkan pertunjukan yang baru saja kulihat. Bapak dihajar oleh anak, sungguh lucu. Puji pemuda ini. Pemuda yang baru saja muncul memang hanya seorang remaja berpakaian putih penuh tambalan. Tapi kulitnya bersih, wajahnya sangat tampan. Rambutnya hitam dibiarkan tergerai di punggung.
Matanya bening menyorot tajam dengan alis menjulang laksana sayap burung Raja Wali. Hidungnya mancung dengan bibir berwarna kemerahan membuat keadaannya sedap untuk dipandang. Tubuhnya tegap berisi dengan dada bidang. Walaupun pakaian pemuda remaja ini penuh tambalan, tapi tak mampu menyembunyikan ketampanannya. Sehingga untuk sesaat sifat kewanitaan Inkan Putri yang sedang mekar-mekarnya menjadi tergoda. Demikian juga halnya dengan Anjarweni. Kenapa kalian diam saja dan berlama-lama menatapku? Apakah ada yang aneh dari penampilanku? Atau... Sebelum menuntaskan kata-katanya, pemuda itu mengibas-kibaskan tangannya ke belakang. Kukira aku gak punya ekor. Kok kalian memandangku seperti itu sih? Lanjut pemuda ini. Ucapan konyol itu memaksa Inkan Putri dan Anjarweni harus menahan wajahnya yang bersemu merah dadu. Tapi mereka segera berpura-pura tak menggubris tingkah laku remaja konyol itu. Sementara itu, pengemis muda yang tidak jadi makan karena ulah Wilkampana memperhatikan dengan seksama remaja yang baru muncul. Merasa diperhatikan, pemuda yang baru datang membalas tatapan. Bukankah kau Wiragundi? Kata remaja tampan itu sambil berjalan mendekati. Setelah jaraknya dekat, pengemis muda yang dipanggil Wiragundi itu membelalakan mata. Kau Suropati? Kata Wiragundi hampir tak percaya. Yang ditanya tertawa, kemudian langsung memeluk tubuh Wiragundi. Iya, aku memang Suropati Wiragundi, kata remaja tampan berpakaian putih penuh tambalan. Mendengar ucapan Suropati, Wiragundi melepas pelukannya, kemudian matanya kembali menatap wajah Suropati dengan lekat. Kira kau sudah mati Suropati? 5 tahun yang lalu, kau kutemukan dalam keadaan sekarat. Tubuhmu telanjang, berkepala gundul, seperti habis dibakar. Tapi sekarang, Wiragundi tak melanjutkan bicaranya, kemudian balas memeluk tubuh Suropati. Dan tak lama kemudian, terdengar suara tawa terbahak-bahak dari mulut mereka berdua. Tawa Suropati dan Wiragundi belum berhenti ketika di luar terjadi sedikit keributan. Ketika mereka melihat keluar, tampak para pengemis dan gelandangan yang kebetulan berada di dekat kedai berlari ketakutan. Ternyata belasan prajurit Kadipaten Bumi Raksa sedang berjalan dengan wajah tegang seperti tengah siap bertempur. Gerangan apa yang terjadi di sana hingga belasan prajurit Kadipaten Bumi Raksa bersiaga penuh? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.